Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang selang kepercayaan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ngomongin selang kepercayaan, kita harus juga ngomongkan tentang estimasi titik. Jadi selang kepercayaan itu merupakan estimasi yang bentuknya selang atau interval. Sedangkan kalau estimasi titik itu tebakan satu titik. Nah, kita akan melihat bedanya itu kira-kira seperti ini. Bahwa kalau di pelemparan dart itu kita bisa punya nilai yang tengah biasanya 10, 9, 8 gitu kan, makin ke pinggir makin kecil. Nah, ketika kita sering latihan, maka kita itu pede untuk menebak bahwa kayak saya yakin akan mendapatkan angka 10 gitu ya misal. Tapi sebenarnya kalau kita melihat mungkin lebih jauh dengan sampel yang lebih banyak, keyakinan kita itu mungkin mengandung keraguan. Sehingga kita perlu menebaknya itu lebih banyak posisi. Jadi alih-alih kita nebak saya akan dapat poin 10, maka kita bisa menggunakan selang kepercayaan di mana orang tuh bisa menilai bahwa ini tuh enggak, kalau 10 kan, ini memang jago, dapat poin atau angkanya 10, tapi kan enggak selalu dia dapat angka 10 di pelemparan dart ini. Jadi bisa jadi dia dapat 9, makanya kita bikin interval lah di situ, bahwa kalau enggak dapat 10 ya dapat 9. Kita bisa tambahkan di situ selang kepercayaannya berapa persen. Semakin besar persennya, 100%, berarti keyakinannya itu semakin tinggi. Kalau 100% ya pasti terjadi. Yang mana itu ya tidak mungkin ya, kan kadang melempar dart ada seleonya gitu ya. Jadi harus ada selang kepercayaan yang enggak 100% juga gitu. Nah, kalau kita melihat misal di rata-rata ya, kalau kita ngukur lah, misal penghasilan mahasiswa, penghasilan orang tua mahasiswa ketika kita akan menentukan SPP atau UKT, maka di situ kita ngelihatnya, pertama dari rata-rata, misal rata-rata pendapatan dari orang Tulungagung itu misal berapa, ambillah sampel berapa, dapat rata-rata pendapatan. Dari rata-rata pendapatan itu kita nggak bisa langsung menentukan, berarti 95% orang Tulungagung itu mempunyai pendapatan rata-rata segitu gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Jauh lebih baik kita bikin margin of error. Jadi misal anggaplah ya, saya juga nggak tahu rata-ratanya itu misal 5 juta. Jadi kita nggak bisa ngomong 95% orang Tulungagung pendapatannya 5 juta. Tidak bisa seperti itu, tapi kita agak perbesar. Jangan 5 juta pas. Kalau 5 juta itu namanya estimasi titik, hanya satu titik yang kita tebak. Tapi kalau kita geser, ya mungkin plus minus 5 juta. Plus minus 5 juta itu artinya dari 4 juta sampai 6 juta. Jadi ada kayak margin of error sejuta di situ. Kalau kita nebak 5 juta, rata-ratanya 5 juta, tapi kita berikan margin of error sejuta ke bawah dan sejuta ke atas. Jadi dari 4 juta sampai 6 juta. Nah, ketika kita mengetahui distribusi secara total, distribusi secara full, maka kita bisa menentukan selang kepercayaannya. Kita mau 95% atau kita mau 90%, itu kita bisa atur batasnya itu seberapa jauh gitu. Nah, itulah yang membuat model seperti ini menjadi penting untuk dipelajari, karena kita nggak bisa menentukan satu titik, kita juga perlu menentukan margin of error. Tapi kalau kita margin of error-nya terlalu besar, maka selang kepercayaannya pun juga makin besar. Tapi kita ketika menentukan kebijakan, itu jadi agak susah karena margin error-nya besar. Tapi kalau margin error-nya kecil, selang kepercayaannya juga ikut mengecil. Selang kepercayaan mengecil tentunya jadi ya tidak dipercaya, semakin tidak dipercaya. Nah, itulah yang menjadi
Titik keseimbangan biasanya orang ngomongnya 95%, 90%, itu angka-angka yang keramat gitu ya. Jadi itu enggak apa jenenge, enggak asal keluar gitu ya. Bagaimana kita menentukan rumusnya? Sederhana saja, sebenarnya rumusnya kayak yang ada di distribusi normal gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah distribusi, maka kebanyakan kita itu punyanya adalah distribusi normal, sehingga kita menggunakan prediksinya itu juga menggunakan di sini Z, yaitu distribusi normal standar seperti yang kita pakai di distribusi normal. Jadi X bar itu adalah rata-rata sampel, yang mana kenapa kok sampel bukan populasi, karena kita nggak bisa mensurvei semua orang. Plus minus margin of error. Margin of error itu Z kali sigma per akar N. Jadi seperti yang ada di rumus distribusi normal kemarin. Bedanya Z akar sigma per akar N-nya sekarang adalah dikali. Kalau kemarin apa? Dibagi ya, sekarang dikali. Jadi Z kali sigma per akar N. Z itu apa? Z itu adalah nilai Z ya. Tapi bergantung pada errornya. Kalau errornya 95%, berarti nilai Z-nya berapa. Kalau errornya 90%, nilai Z-nya berapa. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana cara menentukan nilai Z-nya. Nah, sebenarnya di sini kita punya dua kemungkinan ya, bahwa sigmanya itu diketahui atau enggak di sini. Kalau sigmanya diketahui, kita pakai Z. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita pakai distribusi yang namanya T. Bentuknya mirip kayak Z, cuman ya karena dia nggak normal, maka bentuknya ya sedikit berbeda. Tapi kalau kita melihat tabel, nanti perbedaannya hanya ada pada degree of freedom-nya. Ya, kalau Z kemarin kan kita hanya nyari peluangnya, tidak ada degree of freedom. Kalau T nanti kita lihat ada degree of freedom-nya. Misal, contoh, kalau kita punya di sini mengestimasi gaji dari manajer ya. Misal kita survei di sini 49 manajer. Dari 49 manajer ini diperoleh rata-ratanya ini 45.420 dolar. Historical data source dari population standard deviation. Nah, ini artinya apa? Standar deviasinya diketahui. Ini berarti sigmanya diketahui. Kalau sigmanya diketahui, pakai distribusi apa tadi? Z atau distribusi normal. Kalau sigmanya tidak diketahui, pakai distribusi T. Oke. Construct 95% confidence interval. Oke, 95% confidence interval itu kalau kita gambar bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada ini, ada X bar-nya. Nanti ini ada ini, luasnya ini itu dia 95%. Itu ya. Jadi artinya 95% ini punya turahan atau sisa di sini dan di sini. Dan ini biasanya kita bagi dua. Artinya di sini itu 2,5%, yang ini besarnya juga 2,5% gitu ya. Jadi 95 confidence interval itu punya sisa 2,5% di kanan dan juga punya sisa 2,5% di kiri. Bagaimana menentukan nilai Z-nya? Ini nilai Z-nya ada di sini. Nah, nanti kita lihat nilainya di tabel. Oke, kita next dulu. Kalau kita melihat yang tadi ya sekilas, bahwa kita temukan beberapa variabel yang penting, N-nya 49, X bar-nya 45.000 dolar, bla bla bla, sigmanya 2050, terus confidence level-nya ini. Nah, di sini bagaimana dapat angka 1,96? Ini yang akan kita bahas. Tadi kalau kita gambar sekali lagi, kita punya seperti ini. Di sini, ini X bar, ini 95%, di sini sisanya piro? 2,5%, di sini juga 2,5% ya. Jadi pas totalnya 100%. Nah, dari sini
Berarti kita perlu melihat angka yang di sini. Di sini ini besarnya berapa gitu. Kalau yang ada di tabel kita itu melihatnya tabelnya itu batasnya tengah ya. Jadi kita melihatnya 0,5 dikurangi 2,5% itu 0, piro? 0,25 ya. 2,5%. Berarti hasilnya adalah 0,475 ini ya, 0,475. Yes. Nah, ini yang akan kita lihat di dalam tabel. Jadi sekarang itu agak terbalik. Kalau kemarin kita melihat tabelnya dari kiri dan kanan, sekarang kita melihat tabelnya dari nilai peluangnya. Coba saya contohkan di sini tabelnya sudah saya masukkan, tabel normal ini ya. Cari sekarang yang di sini nih, yang di tengah ini nilainya tadi 0,475. Nah, sekarang kita cari ya ke bawah ya. Jadi yang atas-atas tuh nilai kecil 0,475, angkanya ada di sini. Lihat. Nah, jadi kalau nyari nilai Z itu yang digolei, itu yang di tengah dulu. Tapi kalau nyari nilai peluang kemarin diketahui Z dulu ya. Jadi kalau kemarin kita distribusi normal, diketahui Z dulu, kalian cari peluangnya, kalian cari yang di dalam. Sekarang kebalikannya, kalian dapatkan peluangnya, cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya berapa berarti? Tarik ke sini, ini 1,9, tarik ke atas 6. Nah, makanya tadi didapatkan nilainya Z-nya 1,96. 1,9 yang atas 6. Jadi Z-nya 1,96. Oke. Kita balik lagi ke sana. Jadi sekarang jelas ya bahwa Z-nya nilainya 1,96 diperoleh dari tabel. Langsung kita hitung. Wait. Di sini. Nah, tadi errornya apa? Z kali ini ya, Z kali sigma per akar N, ketemu angkanya ini 574. Jadi margin errornya itu $574, sehingga dari $45.000 kita bisa geser ke kiri atau berkurang $574 sehingga dapat ini $44.000, atau geser ke kanan ke $45.000. Jadi selangnya itu antara $44.846 sampai $45.994 gitu. Ini cerita seperti ini jadi punya selang kepercayaan. Kalau kita ngomong hanya tebakan 45420, kita tidak punya kepercayaan gitu, karena kita hanya nebak satu angka, geser sedikit saja sudah salah tebakan kita. Tapi kalau kita menebak, mengestimasinya itu bentuknya selang, maka jadi punya selang kepercayaan. Jadi punya nilai kebenaran yang relatif gitu ya. Oke. Setelah kalian dapat contohnya seperti biasa, silahkan dianalisis variabelnya apa saja di situ yang ada, lalu dicari selang kepercayaannya 95% itu. Oke, silahkan di stop untuk mengerjakan. Nah, saya kasih sekilas. Oke. Kerjakan sendiri aja. Saya yakin kalian pasti bisa. Pada kata kuncinya ini seperti yang saya katakan di awal, materi ini itu sebenarnya adalah mencari sebuah keseimbangan, di mana semakin besar selang kepercayaan yang kita inginkan, artinya selangnya juga harus semakin besar. Kalau selangnya semakin besar, maka prediksinya jadi semakin susah, karena ya nilainya jadi semakin banyak, selangnya makin besar. Jadi kalau misal kita ngomongin kembali lagi tentang pendapatan, kita mau bikin UKT, kalau tadi margin errornya 1 juta masih enak, kita
bikin perumusan kebijakan UKT-nya berapa. Tapi kalau selangnya menjadi sangat besar, misal selisihnya 4 juta selangnya. Jadi ada yang penghasilannya sebulan cuman 1 juta. Jadi kita bayanginnya rata-ratanya 5 juta ya. Tapi margin errornya besar, misal selangnya besar, selang margin errornya 4 juta, berarti ada yang pendapatannya cuma 1 juta, ada juga yang pendapatannya sampai 5 juta tambah 4 juta, 9 juta. Jadi range-nya jadi 1 juta sampai 9 juta. Ini range-nya jadi jauh banget. Nah, makanya dari sini kalau kita ketemu yang data seperti ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan yang kedua, yaitu memperbesar sampel. Makin banyak sampel, maka selang kepercayaan itu bisa jadi makin makin pendek gitu, sehingga kita nebaknya enak. Nah, itulah materi buat hari ini. Jadi kita bisa menentukan selang kepercayaan 95%, mau 90% juga bisa, sesuai kebutuhan kita. Dan kita punya saran, kalau kita tidak bisa menentukan selang kepercayaan yang kecil, maka itu tandanya perlu memperbesar sampel, sehingga bisa kita perkecil. Oke, terima kasih semuanya buat hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.